santai samawon, santai saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Halo? Ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dari Pulau Asri. Saya ingin bertanya mengenai fenomena sihir atau sulap yang sekarang ini tren. Sebenarnya sebelum adanya pesulap merah dan hal-hal lain yang mempopulerkan sulap sihir, fenomenanya di sekarang itu kan sudah ada. Kita itu melihat misalnya acara-acara atau film misalkan yang bertemakan sihir itu ada banyak orang yang menciptakan film bertema sihir itu dengan visualisasi yang sebagus rupa. Nah, apakah hukumnya melihat film-film bertemakan sihir seperti itu, dan apa itu tidak berpengaruh terhadap akidah dari seseorang? Bagaimana cara menolong generasi itu untuk terlindungi akidahnya dari film-film seperti itu? Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu ada yang mau bertanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Lestari dari Perum GKM. Saya mau menanyakan ini Ustadz, ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh gangguan sihir. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Monggo, Pak Dokter. Pak Dokter Ijus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Ustadz sehubungan dengan masih seringnya, utamanya ini pada wanita yang kalau lagi ke toko atau jalan sendirian itu mudah kena gendam. Apakah ini juga masuk dalam kategorinya ilmu hitam dan mungkin perlu disosialisasikan ataupun bagaimana untuk menanggulanginya. Kemudian apakah hipnotis itu juga masuk kategorinya ilmu hitam? Kemudian yang sekarang lagi ngetren itu bisa saja gendam lewat telepon HP begitu. Ini sehingga banyak ATM yang tersedot gitu habis gitu. Kemudian ada lagi yang ada orang punya indera keenam. Apakah ini juga termasuk kategorinya ilmu hitam? Ada lagi yang indigo. Nah, mohon mungkin agak melebar, mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada 3 penanya ya Pak Mas Wahyudi, ini terkait dengan fenomena pesulap merah dan sesulat hitam dan putih, untuk bagaimana agar akidah kita ini tidak terganggu. Bu Sri Lestari ini cara menangkalnya, dan Pak Dr. Ijus ini hipnotis masuk kategori ilmu hitam apa tidak, dan apakah bisa itu lewat HP dan juga indigo ini bisa apa termasuk juga di dalamnya? Monggo Pak Ustaz. Terima kasih yang sebesar-besarnya, pertanyaannya cukup bagus. Memang fenomena sekarang ini yang sering saya temui, karena mereka itu terutama anak muda sering melalaikan Tuhannya, sering percaya sama keris, sering percaya sama jimat.
Saya kemarin diundang oleh pensiunan guru, tidak mati-mati. 1 bulan tidak mati-mati Ustaz. Jadi malam-malam itu jerit-jerit sampai pagi. Akhirnya saya diundang di ruqyah. Setelah saya ruqyah, biiznillah besoknya langsung meninggal. Keluarga syukuran semua. Artinya bukan menginginkan kematiannya, karena memang sepertinya tidak wajar. Nah, saya begitu meninggal dipanggil, diundang lagi. Saya itu diberikan 2 kresek besar. Ternyata isinya keris, Quran Istanbul, bambu pucuk itu. Pokoknya ada sekitar 100 pusaka yang diberikan ke saya. Ini untuk apa Ibu? Bawa Ustadz saja. Ini khawatir membahayakan di rumah saya. Saya bingung juga, saya bawa ke rumah, tapi saya musnahkan semua khuddamnya. Saya taruh di pemerintah daerah khusus koleksi benda pusaka. Tidak saya taruh di rumah Ustaz, tapi sudah saya taruh di bagian koleksi di pemerintah daerah. Nah, kenapa ini terjadi? Berarti Bapak ini lebih percaya jin setan daripada Allah. Tauhidnya kurang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mulai sejak dini anak-anak kita itu berikan pendidikan tauhid, berikan pendidikan agama. Tidak boleh kita itu memihak salah satu pendidikan. Kadang kita itu anak kita mulai dari TK, SD, SMP semuanya itu hanya dicekoki ilmu pengetahuan umum saja. Tidak dikenalkan Allah siapa, Nabi Muhammad itu siapa, keluarganya siapa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasati khisalin." Ajarkan anak-anak kita 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabinya, kenal sama keluarganya. Kadang-kadang kita lebih kenal dengan Syahrini daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor 3, wahubbi qiraatil Qur'an. Makanya kadang-kadang di masjid itu ketika bulan Ramadan penuh dengan orang-orang yang sudah mau menghadap Allah, sepuh-sepuh semua. Yang banyak, yang pemuda-pemuda itu jauh dari masjid, dari tempat ibadah. Oleh sebab itu, boleh kita memberikan pendidikan terbaik kepada anak kita, tapi jangan sampai melalaikan memberikan edukasi pendidikan tauhid kepada anak-anak kita. Lebih baik anak kita menangis gara-gara kita suruh untuk belajar ilmu pendidikan agama daripada anak kita kelak membuat menangis orang tuanya. Tidak banyak, sudah tidak sedikit anak sekarang itu ketika sudah gagal produk, gagal memberikan pendidikan anak lewat dari 15 tahun, sudah banyak yang membangkang. Orang tua itu sudah dinomor 2-kan. Bahkan kerap kali orang tua itu disakiti. Bahkan dalam Al-Quran itu Allah mengatakan konsep anak dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, zinatul haya. Anak itu sebagai aksesoris kehidupan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, tetapi kita itu tidak punya anak, hampa hidup ini. Makanya kehadiran anak kita menjadi sebagai penyemangat, sebagai aksesoris kehidupan. Yang kedua, konsep anak menurut Al-Quran itu adalah fitnatan lakum. Innal mal wal banun fitnah. Anak dan harta itu kadang-kadang fitnah. Walaupun orang tuanya mempunyai jabatan besar, gara-gara anaknya bikin ulah, ambruk nama baiknya. Kemudian yang nomor 3, aduwal lakum, ini yang ditakuti. Kadang-kadang anak itu memusuhi orang tua.
Saya kemarin ditelepon oleh ibu-ibu di Kalimantan. Anaknya itu gagal produk karena jin membantah, bahkan berkelahi sama bapaknya. Berkelahi Ustaz. Berkelahi. Berkelahi sama anak. Akhirnya minta tolong sama saya bagaimana supaya menetralisir kekuatan jin yang ada dalam dirinya. Akhirnya saya kasih metode pengobatan yang dicontohkan Rasulullah. Saya suruh beli kurma ajwa, kemudian saya suruh untuk mengkonsumsi madu asli dan lain sebagainya. Kemarin saya pesankan minyak kasturi, saya pesankan dari Mekah, dan saya ruqyah melalui HP. Makanya saya sering meruqyah melalui HP. Kemarin ada yang kena sihir di NTB, saya ruqyah pakai HP. Termasuk sihir melalui HP juga bisa. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang itu jin canggih sekali. Jadi untuk menyihir cukup WA. Cukup WA langsung kampuh itu. Itu yang pertama. Jadi tanamkan pendidikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia itu tidak menuhankan Tuhan-Tuhan kecil, tidak menuhankan ayahnya, tidak menuhankan uang, tidak menuhankan jabatan, tidak menuhankan hal-hal lain, termasuk menuhankan jin. Itu yang pertama. Yang kedua? Pertanyaannya? Cara menangkal. Nah, Bapak Ibu, tanda-tandanya dulu. Penyakit medis dan non medis seperti apa tanda-tandanya? Nah, kalau Bapak Ibu mengalami beberapa yang saya sebutkan, hati-hati. Salah satu orang yang terindikasi terkena penyakit non medis, pertama nafsu makan yang memuncak. Oh, mau makan terus, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Jadi perutnya hanya dipenuhi oleh makan. Hati-hati. Itu terindikasi ada jinnya dalam lambungnya. Yang kedua, dilanda kemalasan dalam beribadah dan beraktivitas. Jadi kalau sudah mau suruh berjamaah, pusing, sakit kepala, banyak alasan dan lain sebagainya. Tentu bukan alasan syariah. Jadi kalau sudah kaki ini berat untuk melangkahkan kepada kebaikan-kebaikan, terutama ke masjid, hati-hati Bapak Ibu. Itu jangan-jangan Bapak Ibu itu terindikasi ada jinnya. Yang ketiga, syahwat bergejolak dan disalurkan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi ketika nafsu birahi kita memuncak, terutama yang masih jomblo ini, hati-hati. Jadi hati-hati, kalau sudah di luar kendali nafsu birahinya, hati-hati. Kemudian cenderung kepada perbuatan dan pembicaraan yang sia-sia. Sedikit-sedikit debat, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, sedikit-sedikit menjustis salah, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Itu terindikasi otaknya itu sudah kemasukan jin. Kemudian mudah mengumpat dan mencaci keadaan. Tuhan, kenapa engkau takdirkan hamba miskin seperti ini? Engkau kejam pada diriku misalkan. Sudah berani menyalahkan otoritas Tuhan. Hati-hati itu. Kemudian hati gelisah, sensitif, gundah, mudah tersinggung. Jadi sensi orangnya. Temennya ngomong baik-baik, langsung ngelunjak dia. Hati-hati. Emosinya tinggi. Timbul perasaan dendam terhadap kejadian yang telah lalu. Jadi ketika dia itu masa kecilnya tidak bahagia, dibully sama teman-temannya, ketika dewasanya, awas ya. Orang-orang, anak-anak teman-teman saya yang menyakiti saya, kalau saya sukses, akan saya habisi dia misalkan. Hati-hati itu. Kemudian merasakan hawa di sekitar menjadi panas dan tidak nyaman. Ketika kita bersama dengan suami, istri, kemudian
gelisah, tidak nyaman, tidak bahagia, hati-hati. Karena tugas jin, misi utamanya, tupoksi jin itu adalah wa yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Tugas jin itu dianggap sukses kalau sudah mampu mencerai-beraikan saudara dan suami istri. Kemarin waktu saya ru'yah, si perempuan itu ternyata ketika jinnya datang, dia benci sama suaminya. Ustadz, saya itu Ustadz, kalau melihat suami saya pengen muntah katanya. Melihat suami pengen muntah. Kalau itu sudah ada pada diri kita, hati-hati. Berarti dalam tubuh kita itu sudah terindikasi ada jin. Kemudian kemarin itu ada orang, ibu-ibu datang ke rumah, itu sakit kepala, sudah diobati sudah, sampai mau tidur minum bodrek sampai 7 bisa tidur. Baru kalau minum obat bodrek 7 baru bisa tidur. Akhirnya datang ke rumah. Ustadz, saya ini sudah ketergantungan sama obat. Terus saya tiap malam kalau pengen tidur minum bodrek katanya 7 butir. Mau kamu saya bekam? Hijamah. Hijamah itu diambil darahnya. Alaikum bil hijamah. Diambil darah kotornya. Akhirnya mohon maaf, digundul sama saya. Digundul, saya bekam sininya. Tiba-tiba orangnya itu berteriak, Ustadz, Ustadz, mana kepala saya Ustadz? Kok hilang? Mungkin langsung ringan mungkin. Dan langsung saya ruqyah. Artinya sakit kepala menaun tidak sembuh-sembuh. Walaupun sudah konsultasi sama dokter spesialis tidak kunjung sembuh. Itu indikasi ada jinnya di batok kepalanya. Itu salah satu indikasi orang yang kemasukan penyakit non medis. Ada lagi Ustaz? Nah, cara apa? Oh, hipnotis. Nah, hipnotis gendam itu caranya itu jangan sampai kosong. Zikir. Makanya punya amalan-amalan zikir, baca istighfar, sholawat. Yang penting begitu Bapak Ibu itu qalbukum mu'allikun ila rabbiki. Kalau hati kita selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bakalan mempang gendam dan hipnotis itu. Kenapa hipnotis itu mudah masuk kepada kita? Karena kita itu galau. Pikiran kita kosong, tidak fokus. Makanya Bapak Ibu kalau pengen selamat dari skenario jahat, gendam dan hipnotis, ketika keluar rumah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rekatkan hati kita, sambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah aman. Yang penting begitu keluar terutama ke pasar, ke keramaian, pokoknya zikir. Ya enggak usah pakai bas tasbih, sudah enggak usah. Astagfirullah, enggak usah. disangka orang gila nanti. Ya cukup dalam hati saja. Qiraatuhu bil qulub. Baca dalam hati. Insya Allah tip ini sangat mujarab dan jitu dari gangguan gendam atau hipnotis lainnya. Oke, jelas? Jelas. Kemudian berikutnya. Oh, HP. HP. Bisa Ibu. Saya itu kemarin ada salah satu ponaannya kiai besar. Guru MI, PNS, masih muda. Sakit bertahun-tahun. Bahkan sekali obat itu dia itu harus mengeluarkan uang 25 juta. Dokter spesialis dari Jakarta. Nah, tiba-tiba bahkan dia itu tidak pernah datang yang Probolinggo itu siapa namanya? Yang perempuan itu? Yang ahli jin itu siapa? Yang perempuan?
Yang perempuan di Probolinggo yang sering masuk YouTube itu, yang sering menyembuhkan, yang pakai jin. Nah, pernah ke sana. Dia itu pernah ke sana. Pernah ke Ningse ya. Nah, pernah ke sana. Sudah 4 kali katanya. Tapi tidak ada reaksi apa-apa. Nah, tiba-tiba temennya itu ngebel saya. Saya minta tolong Ustadz, saudara saya, teman saya ini sakit. Soalnya sudah lama sekitar 6 bulan. Kurus orangnya. Sudah tidurnya di lantai. Tidur di lantai sudah. Tidak mau tidur di atas ranjang sudah. Kurus sekali. Sambil jerit-jerit. Sakit. Sakit. Kayak gitu jerit-jerit terus. Akhirnya saya datang ke sana. Melihat saya itu ketakutan. Ketakutan. Tidak katanya. Melihat saya saja ketakutan. Ada jinnya ini. Akhirnya saya ruqyah sampai teriak histeris, sampai muntah darah seperti jenengan itu tadi. Muntah darah, langsung saya mandikan dengan air bidara. Tahu air bidara? Nah, Bapak Ibu, kalau Ibu punya keluhan, ambil daun bidara, kemudian ambil timba, kasih air, ucek, dicampur buat mandi. Insya Allah jin bablas semuanya, insya Allah. Nah setelah itu, setelah saya mandikan, saya kan dikasih kopi. Tiba-tiba suaminya, Ustadz, istri saya minta kopi katanya. Oh ya sudah, kasihkan. Minta kopi. 5 menit kemudian, Ustadz, istri saya minta soto ayam katanya. Oh ya kasihkan, akhirnya beli. 1 mangkok, dihabiskan. Kurang lagi katanya, minta babar, Ustadz, kasihkan, berikan. Kan orangnya kurus, sudah 6 bulan tidak makan. Tiba-tiba mau makan dia. Masya Allah. Nah, akhirnya, makanya ibu itu kalau punya penyakit yang aneh, kalau hujan, mandi Bu. Terutama yang pancuran itu, pancuran genting, mandi. Itu adalah untuk menghilangkan energi negatif yang ada di otak kita. Jadi kalau hujan di pancuran itu mandi sudah. Itu untuk menetralisir kekuatan jin yang ada di dalam kepala kita. Tahu ya? Nah, tapi ibu itu saya bawa ke pemandian air panas di Kawah Ijen. Saya ruqyah sana. Kebetulan saudaranya Polda Makassar. 4 mobil rombongan. Saya ruqyah di air panas itu, kemudian di air terjun untuk menetralisir energi negatif yang bersarang dalam kepalanya. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ma'unah Allah, dengan inayah Allah, dengan kudrat Allah, ibu itu berangsur-angsur pulih kembali. Alhamdulillah sekarang sudah mengajar. Tiba-tiba tengah malam suaminya ngebel lagi, Ustadz, minta tolong Ustadz, istri saya sudah kambuh lagi seperti awal. Kaget saya, loh kan sudah sembuh. Iya Ustadz. Akhirnya malam-malam saya berangkat ke sana. Ternyata jerit-jerit lagi, sakit, panas. Ibu, kenapa ibu kok kumat lagi? Nggak tahu Ustadz. Coba ingat-ingat apa yang dilakukan ibu sebelum sakit. Iya Ustadz, ada WA dari teman saya. Dan itu terindikasi orang yang menyihir. Jadi ini sudah maklum dari teman-temannya bahwa orang ini terindikasi punya ilmu hitam. Tiba-tiba kirim WA. Assalamualaikum Ibu, sudah sehat penyakitnya. Saya doakan mudah-mudahan sembuh. Dibalas, iya Pak. Begitu langsung dibalas, langsung anjok lagi. Berarti WA itu adalah manifestasi dari jin, dari sihir. Makanya kalau tidak kenal di WA, di telepon, jangan diangkat kalau tidak dikenal. Apalagi berkali-kali. Saya sering meruqyah NTB, salah satu mahasiswa pasca sarjana di UIN Malang, istrinya itu kerasukan. Saya ruqyah
via HP. Saya ruqyah. Ada di YouTube saya. Lihat YouTube saya, Saiful Kurniawan. Saya yang meruqyah tukang sihir, orang yang tidak punya anak. Ternyata orang yang tidak punya anak itu dikirimi jin ditaruh di rahimnya. Ada di YouTube itu. Diceritakan di situ. Jadi itu ya. Jadi bisa jin mengirim via online. Jadi tidak hanya saja, online juga bisa jin, bisa dikirim. Iya Bapak, ada itu. Itu. Ada lagi Ustaz? Indigo. Nah, kemarin itu saya kedatangan pemuda, rombongan, kaget saya. Ketua LDII di Bondowoso dengan polisi. Kaget saya, malam-malam jam 10, sekitar ada 15 orang. Ada polisinya lagi. Saya kira apa? Ternyata dia itu waspada, terutama anak kita. Polisi itu punya saudara di Pekalongan. Kemudian si laki-laki itu temannya itu lulus SMK. Nah, setelah lulusan ada 4 orang temannya itu. Nah, tiba-tiba ketika jalan Bapak Ibu ada secari kertas dipungut di jalan. Dan bahasanya Jawa. Itu diyakini sebagai mahabbah, pengasihan. Lalu yang 4 ini bermusyawarah bagaimana supaya kita amalkan bacaan ini untuk menembak cewek yang sangat cantik di sekolahnya. Diamalkan Pak, bacaan itu diamalkan untuk meraih cinta seorang temannya yang paling cantik di sekolah. Dibacakan itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi, yang 3 hingga hari ini hilang entah kemana. Langsung gila. Alhamdulillah si anak tadi itu Ibu ditolong sama polisi itu, dibawa ke Bondowoso, dibawa ke saya. Langsung saya ruqyah. Setelah itu alhamdulillah keluar. Nah, ternyata dia bisa melihat-lihat. Waktu di rumah itu, Pak Ustadz kan, itu perempuan Ustadz, itu perempuan, itu laki-laki. Dia nunjuk-nunjuk ada jinnya di rumah itu. Oh, ini ada jinnya kamu. Ternyata orang yang bisa melihat jin itu ada jinnya di matanya, bertengger di sininya. Makanya saya ruqyah, alhamdulillah sekarang sudah sehat dan sudah bekerja ada di Bali. Jadi indigo itu terindikasi di matanya itu ada jinnya. Makanya jangan merasa hebat ketika Bapak Ibu bisa melihat gaib itu, jangan. Tersiksa Bapak. Banyak tokoh-tokoh agama itu meminta saya membuang karena dia bisa melihat jin. Karena tersiksa. Mau ke kamar melihat jin. Mau ke dapur melihat jin. Mau ke jalan melihat jin. Akhirnya dia tersiksa. Tidak kerasan di rumahnya, lari-lari. Akhirnya saya ruqyah ternyata ada jinnya di matanya. Jadi indigo itu salah satu terindikasi ada jin yang bertengger di matanya. Dada lagi sudah? Dada. Itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bersaudara dunia dan akhirat. Dan saya sudah kedua kalinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali pada kesempatan yang sama. Dan mudah-mudahan saling mendoakan Ibu ya. Saya doakan Ibu mudah-mudahan sehat selalu, dilampahkan rezekinya, diberikan kebahagiaan, diberikan keberkahan hidupnya. Dan saya juga didoakan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal tutur kata yang kurang berkenan mulai tadi sampai akhir ini. Saya mohon maaf Al-Fakir. Kalau
ada benarnya itu semata-mata fadl dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika ada bahasa bait kata yang menyakiti hati ibu, itu murni dari pribadi Saiful pribadi. Jadi saya mohon maaf, terima kasih. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.